Kita langsung sapa saja beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Bang Effendi Simbolon, politisi senior PDIP, kemudian juga Bang Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltrek Indonesia, dan juga Bang Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Wah, saya mau ke Bang Effendi dulu. Bang Effendi, ini mendengar pernyataan dari Bu Puan di salah satu media bahwa menyatakan tidak menutup ruang apabila dipasangkan dengan siapa saja. Dan Bang Effendi juga nampaknya kalau membaca online juga setuju nih antara Puan Maharani dan Anies Baswedan. Tanggapannya, Bang? Ya, selamat pagi, salam sehat. Puan ini. Salam sehat, Bang. Ya, kita semua sama-sama mendengar, sama-sama mengerti apa yang disampaikan oleh Mbak Puan di salah satu televisi ya, interview dari Bali. Yang saya kira saya tidak ingin menafsirkan, menjelaskan lagi, yaitu yang disampaikan oleh Mbak Puan. Saya melihat jauh sebelum itu, kalau saya ya, ini tentu kalau partai kan nanti menetapkan dan juga menentukannya nanti di kewenangan prerogatif Ketua Umum ya, Ibu Megawati, dan saatnya kapan itu juga kita tunggu saja. Saya hanya menyampaikan sejak cukup lama bahwa pasangan-pasangan yang ya dalam tanda petik dari aliansi-aliansi yang nasionalis dan religius ini juga perlu diramu juga. Jadi agar ke depan Indonesia itu kembali ke kitohnya keindonesiaan yang lalu yang kita sangat rasakan keharmonisannya ya. Saya lahir di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura yang mayoritas semuanya beragama Islam. Jadi saya yang Kristen tapi bisa harmoni di tengah-tengah masyarakat majemuk yang kita rasakan. Nah ini kan saat-saat ini kan ya mungkin ya kita rasakan agak berbeda gitu. Karenanya ini ada peluang lah. Kalau saya saat itu berpikir peluang bahwa figur Mbak Puan ini memang makin hari saya lihat dia semakin terbuka, semakin terlihat lah. Ya, dia terlahir dari Bang Effendi. Ya. Bang. Kita mungkin coba perbaiki sedikit ya. Komunikasi kita dengan Bang Effendi Simbolon. Saya ingin ke Mas Willy dulu deh, Nasdem dulu deh. Ini langsung loh Mas Willy menohok sekali pernyataan Ketua DPP partai itu banyak. Tapi kalau putri dari Ketua Umum, nah ini baru mungkin agak sedikit beda gitu. Nasdem melihat hal ini, tanggapan Anda Mas Willy? Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk juga. Ini sebuah dinamika yang biasa terjadi menjelang Pilpres ya. Siapa mengawinkan dengan siapa, siapa dijodohkan dengan siapa. Tapi kan Belanda masih jauh ya. Dari cangkir ke bibir itu semua bisa terjadi. Jadi ini sebuah dinamika saja. Dan ini, tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Bang Effendi ya, ini sebuah, kalau itu terjadi, kombinasi yang bagus ya antara Islam dan abangan, Islam religius dan nasionalis ya. Itu sebuah kombinasi yang bagus, itu sebuah bentuk rekonsiliasi yang sejauh ini mengantitesa juga politik identitas kita yang gila-gilaan. Jadi, tapi sekali lagi apapun masih terlalu dini ya, karena keputusan-keputusan partai baik Nasdem ataupun PDIP, siapa yang akan dicalonkan sebagai calon presiden ya itu belum final. Jadi kalau tarian-tarian gerakan tanpa bola, segala sesuatu sah-sah saja asalkan tidak offset kan gitu. Oke.
Saya ke Bang Effendi nih, sebetulnya tadi mau tanya lagi ke Bang Effendi, tapi mungkin audio kita agak sedikit bermasalah. Bang Effendi, sudah cukup jelas Bang audio kita Bang? Ya, iya jelas. Oke, Bang Effendi, apakah pertanyaannya berikut saya begini, apakah dengan ada sinyal, bukan sinyal sih Bang, ini sudah otentik kan begitu pernyataan dari Ketua DPP Puan Maharani, ini akan sedikit mengendurkan sikap kritis PDI Perjuangan terhadap DKI, khususnya Anies Baswedan? Ya saya kira yang disampaikan Mbak Puan itu menjawab pertanyaan dari rekan dari jurnalis, dan ya saya kira nggak melebar dulu kepada bagaimana lebih jauh, apakah nanti akan kemana, saya kira nggak seperti itu ya. Tapi beliau menyampaikan tidak ada handicap kepada siapapun, baik ke Pak Prabowo maupun ke Pak Anies atau siapapun, kalau itu nantinya ditanyakan peluang ya menjelang pemilu ya, yang insya Allah pemilunya juga ada tahun 2024 ya. Jadi kita semua mendengar wawancara itu kan sangat jelas, tidak ada tafsiran lain gitu. Jadi saya kira yang statement Mbak Puan itu justru menyampaikan bahwa tidak ada hubungan yang tidak harmoni gitu. Bahkan menekankan berkali-kali sering bertemu dengan Pak Anies dan juga tokoh-tokoh lain. Sering bertemu dengan Pak Anies itu menandakan penjajakan bukan sih Bang Effendi? Ya saya nggak tahu ya kalau seperti apa dalam artian penjajakan atau apa. Tetapi saya melihat Mbak Puan sih belum ada ya langkah untuk menjajaki ke siapapun, karena beliau masih sebagai Ketua DPR saat ini untuk melangkah itu. Tidak ada penjajakan sebagai calon, karena di kami setahu saya belum ada penetapan calon, bahkan pembicaraan mengenai calon pun kita relatif itu kan dalam tanda petik ditertibkan lah untuk tidak berbicara membahas mengenai calon presiden, calon wakil presiden, karena kita fokus untuk membantu pemerintah menyelesaikan kerja sampai dengan masa berakhirnya periode ini, dan insya Allah tahun 2024 gitu. Itu yang saya bisa sampaikan gitu, tidak ada menambah kurangi lagi. Oke Bang Effendi. Saya ke Mas Willy sebelum kita jeda dulu. Mas Willy, Bang Willy, kalau misalnya PDIP yang selama ini cukup kritis kan, mengkritisi kebijakan dan lain sebagainya dari DKI Jakarta atau Anies Baswedan, apakah Nasdem melihat ini manuver PDIP kemana ya arahnya? Apakah memang untuk mengatrol popularitas kah atau apa mungkin? Saya ingin mendengar suara Nasdem dulu deh menjawab pertanyaan saya ini. Ya, tadi Bang Effendi udah cukup clear ya. Ini kan ya kalau toh dibilang penjajakan itu bagus. Sebuah pasangan itu kan nggak mungkin seperti Datuk Maringgih dan Siti Nurbaya ya, kawin paksa. Kalau ada penjajakan gitu kan sangat intensif sehingga kemisterinya bisa terbangun. Apakah akan berdampak kepada proses politik yang lain ya kita lihat saja ya. Toh keputusannya masih jauh ya. Tapi kan kita harus melihat kan fungsi kontrol, fungsi check and balances itu sebuah keniscayaan ya. Suatu hal yang harus dilakukan. Kalau enggak kan pemimpin bisa menjadi lost control. Jadi apa yang ditunjukkan oleh PDI, apa yang ditunjukkan oleh teman-teman yang lain itu suatu hal yang suatu kewajaran kok, itu memang tupoksinya kok. Jadi bukan suatu hal yang mengada-ada. Asalkan kita tidak terjebak pada politik yang asal gua nggak suka, asal subjektivitas yang berlebih-lebihan. Jadi suatu proses demokrasi akan sehat kalau ada check and balance itu. Jadi itu yang kemudian akal sehat itu yang harus kita kedepankan. Jadi saya tentu melihat kalau komunikasi elit satu dengan elit yang lain, apalagi satu capres dengan capres yang lain itu bisa cair, ini akan menunjukkan membangun sebuah suasana batin
di bawah itu juga cukup harmonis. Ini yang kita butuhkan bagi Republik ini. Baik. Ya. Baik, nanti kita juga akan mendengar tanggapan ya dari Bang Hanta usai jeda berikut ini. Kita akan kembali usai yang satu ini.